Nagari Ampalu di ujung selatan Luak 50 Koto. Nagari Ampalu yang terletak di ujung selatan Kabupaten 50 Kota merupakan nagari terpencil yang dikelilingi keindahan alam Bukit Barisan serta memiliki keterbatasan akses darat, namun tetap terhubung secara adat dan kekerabatan dengan wilayah sekitarnya. Nagari ini tidak hanya menawarkan lanskap alam yang asri dan belum banyak tersentuh, tetapi juga mempertahankan struktur adat Minangkabau yang lengkap dan hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dengan kekayaan budaya dan posisi strategis di wilayah perbatasan, Ampalu menjadi gambaran otentik nagari Minangkabau yang syarat nilai sejarah dan tradisi. Dunsana Kasadonyo. Kalau kita bicara tentang nagari di Luak 50 Kota, biasanya yang terlintas adalah daerah-daerah di sekitar tebing terjal Bukit Barisan atau sepanjang lembah Gunung Sago. Tapi jauh di selatan, tersembunyi sebuah nagari yang sunyi sekaligus memikat, Nagari Ampalu. Dari sini, batas-batas Kabupaten 50 Kota bertemu dengan Provinsi Riau dan Kabupaten Sijunjung. Alamnya masih perawan, adatnya masih kuat, dan kisahnya menunggu untuk diceritakan. Mari kita ulas bersama, apa saja yang membuat Nagari Ampalu istimewa. Nagari Ampalu bersama Nagari Halaban merupakan dua nagari yang terletak paling ujung selatan Kabupaten 50 Kota. Keduanya dipisahkan oleh aliran Batang Sinamar, sungai yang sejak lama menjadi urat nadi masyarakat sekitar. Nagari Ampalu berada pada simpul perbatasan penting Kabupaten 50 Kota dengan 3 kabupaten lain. Di selatan, Ampalu berbatasan dengan Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Di sebelah timur, batasnya bertemu dengan Nagari atau Desa Pangkalan Sarai di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Provinsi Riau. Walaupun tidak terhubung dengan jalan darat, masyarakat Ampalu punya hubungan adat dan kekerabatan yang kuat dengan Nagari Unggan dan Pangkalan Sarai. Untuk mencapai wilayah-wilayah tersebut, masyarakat harus menyeberangi dan menaklukkan pegunungan Bukit Barisan. Satu-satunya akses darat yang menghubungkan Ampalu dengan dunia luar adalah jalan poros nagari yang menuju Pasar Alang Laweh, Nagari Halaban. Nagari Ampalu terletak di Kecamatan Lare Sago Halaban, dan Ampalu terbagi ke dalam 6 jorong. Keenam jorong tersebut adalah 1. Jorong Koto, 2. Jorong Padang Awa, 3. Jorong Padang Mangunai, 4. Jorong Mangunai, 5. Jorong Guguak, dan 6. Jorong Siawa. Kantor Wali Nagari Ampalu berada di Jorong Padang Awa, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan adat. Disinilah berdiri Balai Rajo Barumban Godang, Balai Adat Kebanggaan Nagari Ampalu. Menurut adat Minangkabau, sebuah teritorial baru bisa disebut nagari bila memenuhi syarat yang dipaparkan dalam Mamangan Adat. Nagari Baampe Suku, dalam suku Babuah Parui, Kampuang nan Batuwo, Rumah nan Batungganai. Nagari Ampalu telah memenuhi seluruh syarat itu, baik dari segi keberadaan suku maupun struktur ninik mamaknya. Pertama, kita sigi dulu suku yang ada di Nagari Ampalu. Masyarakat Nagari Ampalu terbagi ke dalam 4 suku. 1. Suku Malayu, 2. Suku Piliang, 3. Suku Bodi, dan 4. Suku Pitopang. Nah, sekarang kita lihat pula struktur ninik mamaknya. Struktur ninik mamak Nagari Ampalu memiliki hierarki sebagai berikut. Yang pertama dan yang paling pucuk adalah pucuk adat. Setelah pucuk adat, Kaampe Suku. Di urutan berikutnya setelah Kaampe Suku, Tuo Kampuang. Dan di struktur terakhir adalah
Tungganai. Sekarang kita sigi struktur tersebut. Kita mulai dari Pucuak Adat Nagari Ampalu. Pucuak Adat. Nagari Ampalu dipimpin oleh seorang pucuak adat yang bergelar Datuk Paduku Alam, pucuak dari suku Melayu. Di bawah pucuak adat, Nagari Ampalu memiliki datua keempat suku. Jadi, setiap suku yang ada di Nagari Ampalu dipimpin oleh seorang penghulu suku. Yang menjabat jabatan keempat suku di Nagari Ampalu adalah 1. Datua Pangeran, lantak suku Bodi. 2. Datua Rajo Sinaro, lantak suku Piliang. 3. Datua Sutan Batuah, lantak suku Pitopang. Dan 4. Datua Sutan Bandaro, lantak suku Melayu. Nah, sekarang kita bahas Tuo Kampuang di Nagari Ampalu. Keempat suku di Nagari Ampalu terbagi atas 10 buah kampuang, dan masing-masing kampuang dipimpin oleh seorang Tuo Kampuang. Kampuang apa saja di Nagari Ampalu? Suku Melayu terbagi atas 5 kampuang. Suku Piliang terbagi atas 3 kampuang. Dan suku Bodi dan suku Pitopang hanya tersusun atas 1 kampuang saja. Kita lihat pembagian kampuang dari setiap suku. Suku Melayu memiliki 5 kampuang, yaitu 1. Kampuang Melayu Panjang. 2. Kampuang Melayu Godang. 3. Kampuang Bendang. 4. Kampuang Mandeliang. Dan 5. Kampuang Domo. Suku Piliang memiliki 3 kampuang, yaitu 1. Kampuang Piliang Loweh. 2. Kampuang Piliang Soni. 3. Kampuang Piliang Koto. Sedangkan suku Bodi dan Pitopang hanya memiliki 1 kampuang, yaitu Kampuang Bodi dan Kampuang Pitopang. Di bawah Tuo Kampuang, berhimpun pula sejumlah niniak mamak yang disebut sebagai Tungganai. Nah, sekarang kita ulas satu persatu Tuo Kampuang dan Tungganai di setiap kampuang. Kita mulai dari suku Malayu. Tuo Kampuang dari suku Malayu adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Malayu Panjang adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampung Malayo Godang adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Bendang adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Mandaliang adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Domo adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke suku Piliang. Tuo Kampuang dari suku Piliang adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Piliang Lueh adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Piliang Soni adalah sebagai berikut. Tungganai di Kampuang Piliang Koto adalah sebagai berikut. Kita lanjut ke Tuo Kampuang dan Tungganai dalam suku Bodi. Tuo Kampuang dan Tungganai di suku Bodi adalah sebagai berikut. Terakhir, kita lihat Tuo Kampuang dan Tungganai dalam suku Pitopang sebagai berikut. Nagari Ampalu menawarkan lanskap alam yang mempesona. Lembah subur di kaki timur Gunung Sago, hamparan sawah hijau yang rapi, serta permukiman tradisional yang menyatu dengan alam. Di kejauhan, deretan bukit barisan berdiri seperti pagar raksasa yang membuat Ampalu terasa sebagai lembah tersembunyi yang tenang dan alami. Aliran anak-anak sungai yang mengairi sawah dan ladang menambah suasana damai. Sementara hutan di sekeliling nagari menyimpan keanekaragaman flora dan fauna yang masih terjaga. Bagi pecinta dokumentasi alam dan trekking ringan, Ampalu adalah ruang eksplorasi yang belum banyak dijamah kamera. Lebih dari itu, Ampalu adalah nagari yang adatnya masih hidup. Struktur suku yang lengkap, balai adat yang aktif, dan kehidupan masyarakat yang hangat menjadikannya tempat ideal untuk melihat wajah Minangkabau yang murni. Letaknya yang berada di simpul 3 kabupaten juga
juga memberi nilai sejarah dan budaya tersendiri, menjadikan Ampalu layak dikunjungi siapapun yang ingin merasakan nagari perbatasan yang kaya cerita. Demikian ulasan kita tentang Nagari Ampalu, nagari di ujung selatan Kabupaten 50 Kota yang menyimpan alam indah, adat kuat, dan hubungan historis dengan Unggan serta Pangkalan Sarai, meski tak terhubung jalan darat. Semoga ulasan ini bisa menjadi pintu untuk lebih mengenal nagari-nagari di pinggir perbatasan, yang diam-diam menyimpan cerita besar. Kalau Sanak punya tambahan informasi atau ingin nagari lain dibahas, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di ulasan nagari berikutnya. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.